Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikid dayyan. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala marriz zaman. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah المنزه عن الجسميات والجهات والزمان والمكان وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي كان خلقه القرآن. أما بعد عباد الرحمن فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله المنان القائل في كتابه القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض حونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. معاشر المسلمين rahimakumullah. Di hari yang istimewa ini, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa kepadanya. Dan salah satu bentuk ketakwaan itu adalah bersifat tawadhu atau sikap rendah hati. Tawadhu berarti menempatkan kita lebih rendah daripada mereka semua. Hal ini guna mengubur sifat sombong yang kerap kali bergelora dalam diri kita. Tawadhu penting kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala maupun kepada seluruh makhluk ciptaannya, meliputi manusia, hewan, tumbuhan dan sebagainya. Sedangkan lawan dari tawadhu adalah sombong. Sombong adalah pangkal berbagai macam sifat tercela lainnya. Kita tentu tahu betul kisah iblis yang menolak bersujud dalam rangka menghormati Nabi Adam alaihi salam. Itu tidak lain karena kesombongan makhluk terlaknat tersebut. Pesannya, iblis merasa lebih baik karena diciptakan dari api, sedangkan Nabi Adam alaihi salam hanya diciptakan dari tanah. Imam Ghazali dalam kitabnya Bidayatul Hidayah menegaskan bahwa merasa lebih baik dari makhluk lain adalah bentuk kesombongan. Karenanya kita harus meyakini bahwa sesungguhnya yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adanya di akhirat kelak. Hal demikian tentu saja tidak berada dalam jangkauan kita sebagai manusia biasa. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita harus memiliki keyakinan bahwa orang lain itu lebih baik dari kita. Jika dalam pandangan mata terlihat buruk, kita tidak dapat menganggap keseluruhannya demikian, karena setiap manusia pasti memiliki sifat yang baik. Imam Al-Ghazali memberikan tips atau cara bagaimana kita menggunakan kacamata tawadhu dalam melihat siapa saja. Anak kecil, orang tua. Misalnya, anak kecil tentu belum dihukumi taklif atau diberi hukum sehingga tidak dianggap bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan hari-hari kita tidak pernah lepas dari bermaksiat kepadanya. Dengan begitu, kita tidak perlu ragu untuk mengakui bahwa anak kecil itu lebih baik daripada diri kita. Orang yang lebih tua dari kita seyogyanya dipandang lebih baik dari kita, sebab mereka lebih dahulu daripada kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya tak ada halangan lagi untuk meyakini bahwa mereka lebih baik daripada kita. Dengan keyakinan demikian, perasaan tidak lebih baik dari orang lain
maka kita akan berusaha untuk terus memperbaiki diri, berintrospeksi, mencari kesalahan diri agar tidak lagi mengulanginya di kemudian hari, dan menggantinya dengan sikap dan laku yang baik. Kita juga tidak mencari-cari kesalahan orang lain, tetapi justru mencari dan menemukan kebaikannya untuk kita tiru. Kita teladani sebaik mungkin sehingga kita bukan saja terhindar dari laku buruk, tetapi justru melampaui hal tersebut, yakni dengan berlaku baik. Oleh karena itu, jemaah Jumat sekalian, penting bagi kita untuk menerapkan sikap tawadhu dalam kehidupan sehari-hari. Sebab orang tawadhu adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang mulia, yang utama. Hal ini ditegaskan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Furqan ayat 63 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Yang artinya, adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana dicantumkan Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitabnya Lubbul Hadits, At-tawadhu min akhlaqil anbiya wa takabburu min akhlaqil kuffari wal fura'inah, yang artinya tawadhu merupakan sebagian dari akhlaknya para nabi, sedangkan sombong adalah akhlaknya orang-orang kafir dan para Fir'aun. Oleh karena itu, dengan kita bertawadhu, sesungguhnya kita telah menjalankan salah satu akhlaknya para nabi, dan semoga kita dapat senantiasa menjalankan sikap demikian ini, meskipun mungkin akan sulit diterapkan dalam berbagai hal, mulai merasa pintar karena berprestasi, merasa lebih dekat dengan Allah karena selalu berjamaah di masjid misalnya, dan sebagainya. Tawadhu haruslah kita latih sedikit demi sedikit, insyaallah kita akan terbiasa bersikap demikian. Demikianlah khutbah yang singkat ini, semoga bermanfaat bagi diri khutib sendiri dan kepada kita semua umumnya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم إنه هو الغفور الرحيم. Kemudian khutbah kedua, Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi al-kiram. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك القدوس السلام وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صاحب الشرف والاحترام. أما بعد، فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين عن أصحاب نبيك أجمعين والتابعين وتابع التابعين وتابعهم إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والطاعون والأمراض والفتن ما لا يدفعه غيرك
عن بلدنا هذا الإندونيسية خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه أزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.